Apa yang akan kamu lakukan jika esok pagi harga melambung, tabunganmu habis, dan pekerjaan yang kamu andalkan hilang begitu saja? Krisis ekonomi tidak mengetuk pintu, ia menerjang tanpa peringatan. Tapi masih ada waktu untuk bersiap sebelum semuanya terlambat. Mari kita bahas bersama 7 langkah penting sebelum krisis ekonomi merenggut harapanmu. Saat segalanya runtuh tiba-tiba, baru kita menyadari bahwa bertahan hidup lebih dari sekedar tentang uang. Ini tentang kebijaksanaan memilih, tentang ketenangan di tengah badai. Banyak dari kita pernah merasakan kehilangan arah di masa-masa sulit, dan hari ini kita belajar agar itu tidak terulang. Saya mengajak kamu untuk duduk sejenak, merenung dan mempersiapkan diri dengan kesadaran penuh. Dan sekarang, mari kita bahas bersama 7 langkah penting sebelum krisis ekonomi merenggut harapanmu. Yang pertama, kenali posisi keuanganmu saat ini. Dalam hidup ini, yang paling berbahaya bukanlah badai itu sendiri, melainkan saat kita tidak tahu di mana kita berada ketika badai datang. Sebuah riset dari Northwestern Mutual Planning dan Progress Study menunjukkan bahwa hampir 58% orang dewasa merasa cemas tentang kondisi keuangan mereka. Tetapi hanya sebagian kecil yang benar-benar memiliki perencanaan keuangan yang jelas. Kecemasan ini bukan semata-mata karena kekurangan uang, melainkan karena ketidakjelasan. Mereka tidak tahu persis berapa yang mereka miliki, berapa hutang yang menumpuk, atau bahkan kemana aliran uang mereka pergi setiap bulan. Saya dan kamu tentu pernah mengalami fase itu. Bekerja keras setiap hari, tetapi tetap merasa seolah berlari tanpa arah. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena tidak pernah berhenti sejenak untuk memahami posisi kita sendiri. Warren Buffett pernah berkata, risiko datang dari tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan dalam konteks keuangan, risiko terbesar bukanlah inflasi atau resesi. Risiko terbesar adalah ketidaktahuan kita terhadap kondisi kita sendiri. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum badai menghantam adalah duduk dengan tenang. Membuka semua catatan keuangan, seberantakan apapun itu, dan mulai mengurai satu persatu. Tulis semua aset yang kamu miliki, sekecil apapun nilainya. Lihat dengan jujur berapa total hutang yang harus dilunasi. Hitung pemasukan, catat pengeluaran. Jangan ada yang disembunyikan, bahkan dari diri sendiri. Langkah ini memang sederhana tetapi sangat bermakna. Karena saat kamu tahu di mana berdiri, kamu akan tahu ke arah mana harus melangkah. Ingat, tidak ada kapal yang selamat dari badai hanya dengan berharap. Mereka bertahan karena sang kapten tahu persis posisi mereka di peta dan arah yang harus ditempuh. Begitu juga dengan hidup kita. Kejelasan adalah kompas pertama sebelum perjalanan panjang menghadapi ketidakpastian ekonomi dimulai. Yang kedua, bangun dana darurat. Hidup seringkali seperti mengarungi lautan. Ada masa-masa di mana air tenang, langit cerah, dan perahu kecil kita melaju tanpa hambatan. Namun tidak ada pelaut yang bijak yang hanya berlayar ketika cuaca bersahabat. Mereka tahu bahwa badai bisa datang kapan saja tanpa aba-aba. Di tengah laut yang bergejolak, pelampung bukan hanya aksesoris, ia adalah penyelamat. Dalam hidup, dana darurat adalah pelampung itu. Ia tidak membuat badai berhenti, tetapi memberi kita peluang untuk tetap bertahan ketika kapal kehidupan kita dihantam ombak besar. Sebuah penelitian dari Federal Reserve Amerika menunjukkan bahwa hampir 37% orang dewasa tidak mampu membayar pengeluaran darurat sebesar $400 tanpa meminjam atau menjual aset. Artinya lebih dari sepertiga orang hidup dalam kecemasan yang tidak terlihat cemas, bahwa satu musibah kecil saja bisa merobohkan seluruh keseimbangan hidup mereka. Saya dan kamu mungkin pernah berada dalam situasi serupa. Saat tabungan tidak cukup, saat gaji hanya cukup untuk hari ini, saat sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak datang tanpa permisi. Pada saat-saat seperti itu, kita sadar bahwa bukan pendapatan besar yang menyelamatkan kita, tetapi tabungan kecil yang kita sisihkan dengan sabar. Dana darurat idealnya mencakup minimal 6 bulan biaya hidup, bukan untuk investasi, bukan untuk belanja pemborosan, melainkan untuk melindungi ketenangan. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, ketenangan adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan angka. Seperti yang pernah dikatakan oleh Shush Orman, ahli keuangan terkenal. Keamanan finansial bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, melainkan tentang seberapa banyak yang kamu pertahankan.
Membangun dana darurat itu seperti menenun jaring pengaman. Benang demi benang, hari demi hari, mungkin kecil, mungkin terasa lambat, tetapi pada waktunya ia akan menjadi alas yang menahan kita dari jatuh lebih dalam saat dunia di sekitar kita mulai runtuh. So, sebelum badai itu tiba, pastikan kamu sudah memegang pelampungmu dengan erat. Yang ketiga, lunasi hutang konsumtif. Hutang berbunga tinggi adalah seperti beban berat yang terikat di pergelangan kaki saat kamu harus berenang melawan ombak besar. Semakin besar bebannya, semakin sulit bergerak, bahkan untuk sekedar menjaga kepala tetap di atas permukaan. Dalam sebuah laporan dari World Bank, tercatat bahwa lebih dari 50% keluarga di negara berkembang berhutang untuk konsumsi, bukan untuk investasi atau usaha, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan gaya hidup. Permasalahannya, banyak dari hutang ini berbunga tinggi, seperti kartu kredit, pinjaman konsumtif, cicilan tanpa perhitungan matang. Saat hidup terasa normal, mungkin beban ini tidak terlalu terasa. Cicilan berjalan lancar, gaji masih cukup untuk membayar minimum. Namun, dalam kondisi krisis, hutang menjadi seperti jerat yang perlahan menarik kita tenggelam. Saya dan kamu tahu saat pendapatan tiba-tiba berkurang, tidak ada yang lebih menyesakkan daripada tagihan yang tetap datang tanpa ampun setiap bulan. Seperti yang dikatakan Dave Ramsey, seorang pakar keuangan personal, hutang mengambil masa depanmu dan menukar kebebasanmu dengan kekhawatiran. Maka langkah terbaik adalah mulai membebaskan diri sedikit demi sedikit. Fokuskan pelunasan pada hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, karena disitulah darah finansial kita paling banyak terkuras. Tidak mudah memang, mungkin butuh menahan keinginan, membatasi belanja, mengubah gaya hidup. Tapi ingat, setiap cicilan yang berhasil kamu lunasi bukan hanya mengurangi beban keuangan, tetapi juga mengurangi beban mental. Krisis mengajarkan kita bahwa bertahan hidup bukan soal siapa yang paling kuat atau paling kaya, tetapi siapa yang paling ringan bebannya. Dan hari ini saya mengajak kamu untuk mulai melepaskan beban itu. Satu hutang, satu langkah, satu kebebasan kecil setiap kali. Yang keempat, diversifikasi sumber penghasilan. Sebuah laporan dari International Labour Organization atau ILO menyebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir, lebih dari 40% pekerja di seluruh dunia mengalami gangguan pendapatan setidaknya sekali akibat resesi atau perubahan industri. Mereka yang bertahan adalah yang memiliki lebih dari satu aliran pendapatan, entah dari keterampilan sampingan, bisnis kecil, atau investasi produktif. Saya dan kamu mungkin pernah punya pengalaman bagaimana satu pekerjaan yang dulu stabil dalam sekejap bisa hilang. Saat itu terjadi bukan keterampilan terbaik yang menyelamatkan, melainkan adaptasi dan keberanian untuk membuka pintu peluang baru. Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad, pernah mengatakan, jangan hanya bekerja untuk uang, biarkan uang bekerja untukmu melalui banyak jalan. Maka, hari ini, langkah kecil seperti mengasah keterampilan baru atau mencoba sumber pendapatan alternatif adalah bentuk perlindungan diri, bukan hanya soal uang lebih banyak, tetapi tentang ketahanan lebih kuat menghadapi badai yang tidak terduga. Krisis memang tidak bisa kamu hentikan, tetapi aliran rezekimu tidak harus berhenti. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini sebelum keadaan memaksamu besok. Yang kelima, investasi pada diri sendiri. Saat dunia bergejolak dan banyak yang kehilangan hartanya, ada satu bentuk kekayaan yang tidak pernah bisa dirampas, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dalam buku Rich Dad Guide to Investing karya Robert Kiyosaki, seorang pakar di bidang literasi keuangan dan investasi personal, ia menulis, "The most important investment you can make is it yourself." Investasi paling penting yang dapat kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Kalimat sederhana ini adalah fondasi yang membedakan mereka yang sekedar bertahan dengan mereka yang tetap tumbuh, bahkan dalam badai kehidupan. Kiyosaki yang sudah mengajar jutaan orang di seluruh dunia tentang pentingnya literasi keuangan, meyakini bahwa investasi pada diri sendiri lewat membaca, belajar keterampilan baru, memperluas wawasan, jauh lebih berharga daripada sekedar menumpuk aset. Karena aset bisa hilang, tetapi pengetahuan dan keterampilan bertahan, bahkan berkembang. Saya dan kamu mungkin pernah melihatnya. Saat krisis datang, orang-orang yang tetap bisa berdiri bukanlah mereka yang hanya bergantung pada pekerjaan tetap atau kekayaan materi, melainkan mereka yang mampu beradaptasi, yang tidak berhenti belajar, yang berani mengupgrade diri. Investasi ini tidak selalu tentang kursus mahal atau gelar akademik.
Kadang sesederhana membaca satu buku bermakna setiap bulan, belajar keterampilan digital baru, atau mengikuti pelatihan kecil yang membuka wawasan kita terhadap dunia yang terus berubah. Hari ini saya ingin mengajak kamu bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah cukup berinvestasi pada diri saya? Apakah saya konsisten menyisihkan waktu dan tenaga untuk bertumbuh? Atau saya masih terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa memperkuat fondasi diri? Karena ketika dunia berubah, dan itu pasti, yang akan tetap bertahan bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya, melainkan yang paling adaptif. Dan adaptasi sejati hanya mungkin jika kamu terus memperbarui dirimu hari demi hari. Mulailah dari satu langkah kecil, satu buku, satu keterampilan, satu pelatihan. Investasi terbaik itu selalu dimulai dari dirimu sendiri. Yang keenam, kendalikan gaya hidup. Warren Buffett, salah satu miliarder tersukses dunia, pernah berkata, jika kamu membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan, kelak kamu akan menjual barang-barang yang kamu butuhkan. Kalimat ini terasa sederhana, tetapi begitu dalam. Ia mengingatkan bahwa banyak kesulitan besar dalam hidup bermula dari keputusan-keputusan kecil yang kita abaikan. Saya teringat pada seseorang yang saya kenal. Ia bekerja keras bertahun-tahun. Gaji yang ia terima tidak kecil, bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Namun setiap kenaikan pendapatan selalu diikuti dengan kenaikan gaya hidup. Barang-barang baru, liburan mewah, restoran mahal, semua itu seolah menjadi pembenaran atas kerja keras yang telah ia lakukan. Sampai suatu hari, badai datang. Tempat ia bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Pendapatan berhenti, dan di saat itulah gaya hidup yang dulu terasa biasa menjadi beban yang menyesakkan. Rumah besar menjadi sumber cicilan, mobil mewah menjadi tanggungan bulanan, dan tabungan perlahan menguap. Ia butuh waktu untuk bangkit, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental. Hidup bukan soal banyaknya yang kita punya, tetapi bijaknya kita memilih. Hari ini saya ingin mengajak kamu merenung. Apakah gaya hidup yang sedang kamu jalani ini benar-benar mencerminkan kebijaksanaan? Atau justru terjebak dalam mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan? Krisis mengajarkan kita bahwa hidup sederhana bukanlah tanda kekurangan, ia adalah kebijaksanaan. Semakin ringan beban gaya hidupmu, semakin lentur kamu melangkah, semakin kuat kamu menghadapi tekanan dunia yang tak selalu bersahabat. Mari belajar memilih dengan lebih sadar, karena pada akhirnya ketenangan tidak datang dari apa yang kita punya, tetapi dari bagaimana kita menjalani. Yang ketujuh, perkuat hubungan sosial. Hidup ini seperti membangun jembatan. Kita bisa memiliki material terbaik, kayu terkuat, baja terkeras, tetapi tanpa tiang penyangga yang saling terhubung, jembatan itu tidak akan pernah kokoh menghadapi derasnya arus kehidupan. Saat krisis menerpa, yang sering menyelamatkan kita bukan hanya kekuatan finansial, melainkan kekuatan hubungan. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Harvard Study of Adult Development, salah satu studi terpanjang tentang kebahagiaan ditemukan oleh hubungan yang kuat lebih berpengaruh terhadap kebahagiaan dan umur panjang seseorang daripada kekayaan atau ketenaran. Mereka yang memiliki hubungan sosial yang hangat memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit kronis dan tekanan mental, bahkan saat usia menua. Kamu mungkin pernah menyaksikan ada orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan tabungan, bahkan kehilangan rumah, tetapi tetap bisa berdiri kembali karena ada tangan-tangan yang mengangkat, ada pelukan yang menguatkan, ada telinga yang mau mendengarkan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Helen Keller, seorang tokoh inspiratif dunia, "Alone we can do so little, together we can do so much." Sendiri kita bisa melakukan sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Krisis pada akhirnya membuka mata kita bahwa manusia tidak diciptakan untuk bertahan sendirian. Keluarga, sahabat, komunitas, inilah tiang-tiang yang menopang jembatan kehidupan kita. Jika hari ini kita terlalu sibuk mengejar banyak hal, hingga lupa menjaga jembatan ini tetap kuat, maka saya ingin mengajak kamu merenung. Sudahkah kamu cukup merawat hubungan-hubungan ini? Atau selama ini kamu terlalu tenggelam dalam urusan pribadi sampai lupa bahwa di dunia yang keras ini saling menggenggam jauh lebih kuat daripada berdiri sendiri? Saat semua runtuh, bukan kekayaan yang kita cari, melainkan tangan lain yang menggenggam erat dan berkata, kita bisa melewati ini bersama. Mari bangun dan rawat kembali jembatan itu selagi masih ada waktu. Ada masa di dalam hidup di mana badai tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menghentikan angin. Kita tidak bisa memerintahkan hujan untuk berhenti. Namun ada satu hal yang tetap bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum badai itu datang.
Saya ingin mengajak kamu untuk sejenak berhenti dari sibuknya aktivitas, memejamkan mata hati dan bertanya pada diri sendiri. Sudahkah saya mengenali posisi saya saat ini dengan jujur? Sudahkah saya membangun pelampung yang kuat untuk hari-hari sulit? Sudahkah saya melonggarkan beban di kaki saya agar bisa berenang lebih ringan saat ombak datang? Sudahkah saya belajar membuka jalan baru saat jalan lama tak lagi bisa dilewati? Sudahkah saya menyisihkan waktu, energi, dan hati untuk mengasah diri agar tidak hanya bertahan tetapi tumbuh? Sudahkah saya hidup dengan ringan, dengan memilih sederhana, bukan sekedar mengikuti keinginan sesaat? Dan lebih dari itu, sudahkah saya membangun jembatan dengan sesama? Karena pada akhirnya kita tidak pernah benar-benar bertahan sendirian. Krisis mungkin tidak bisa kamu hindari, tetapi ketangguhan, kesiapan, dan ketenangan adalah pilihan yang bisa kamu buat mulai hari ini. Saya teringat kata-kata dari John Wooden, seorang pelatih legendaris. When opportunity come, it's too late to prepare. Saat kesempatan tiba, tidak ada lagi waktu untuk mempersiapkan diri. Kita tidak tahu kapan badai besar berikutnya akan tiba, tetapi kita tahu kita punya hari ini untuk mempersiapkan diri, untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki, untuk menyiapkan hati dan pikiran, agar ketika hari itu tiba, kita tidak hanya bertahan, tetapi tetap berdiri dengan kepala tegak. Berubahlah hari ini, bukan dalam panik, tetapi dalam kesadaran dan kesiapan. Kalau hari ini kamu bertanya-tanya, apa langkah berikutnya untuk hidup yang lebih bermakna? Jawabannya ada di sini. Klik join dan ikuti perjalanan sukses Blueprint Mastery untuk hidup yang lebih dari sekedar berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya.